Hey Joe, what up geng? Terima kasih sudah klik video ini. Jadi geng, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang vlogger yang suka mengeksplor tempat, di mana tempat itu tempat unik, tempat yang terbengkalai, dan juga tempat yang begitu creepy. So di cerita kali ini ada dua explore vlogger yang menemukan hal menyeramkan dan juga menegangkan geng. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi share juga video ini ke teman-teman kalian jika mereka harus tahu tentang apa yang akan kita bahas kali ini geng. Jadi persiapkan posisi ternyaman kalian, dan jika sudah nyaman, check this out man. Ini ceritanya. Pada suatu hari geng, ada dua orang yang bernama Lewis dan juga Jordan yang mengeksplor rumah terbengkalai, yang dimana kejadian ini tidak diketahui dan juga kapan video ini dibuat. Seperti yang kalian lihat geng, rumah ini begitu terbengkalai dan juga sangat tua, yang diperkirakan sudah berpuluhan tahun tidak dihuni geng. Jadi terlihat begitu banyaknya vandalisme, bangunan yang sudah rapuh. Si Lewis dan Jordan ini pun ingin mengeksplor rumah ini dan mereka pun mengelilingi sekitar rumah itu. Namun sebelum mereka sempat mengelilingi semua bangunan itu, mereka pun mendengar suara seperti rintihan yang kesakitan, yang dimana suara itu kecil namun sangat jelas mereka dengar. Lewis dan Jordan pun berusaha mencari sumber suara itu geng, yang dimana tidak diketahui satu orang pun di sekeliling gedung itu, bangunan itu, dan mereka pun berusaha untuk masuk ke dalam gedung itu. Setelah mereka sampai di dalam dan suara itu semakin jelas seperti rintihan seseorang yang menahan kesakitan geng. Jadi mereka pun masuk ke dalam, mengeksplor lebih dalam rumah itu. Dan ketika mereka masuk ke dalam, mereka pun melihat sebuah cairan merah di dekat pintu lantai, yang diperkirakan itu adalah sebuah tempat saluran air geng. Jadi Lewis dan Jordan ini pun menghampiri tempat itu, yang diyakinkan suara itu tersumber dari dalam pintu itu geng. Dan si Jordan pun membuka pintu itu, yang dimana mereka pun dikagetkan dengan sesuatu penampakan. Yap, dimana si Jordan ini melihat ada seseorang di sana, yang dimana tangan orang ini terikat dan mulutnya dilakban geng, yang sepertinya orang ini sengaja dikurung di dalam sana. Lewis dan Jordan pun berusaha untuk mengeluarkan si orang ini geng. Diangkatnya lah orang ini, diajaknya keluar, dan terlihat dimana kondisinya begitu kritis, dan dimana geng orang ini pun berhasil dikeluarkan dari tempat itu geng. Lalu geng, yang dimana diketahui nama pria ini adalah Kieran, dan si Lewis dan Jordan pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Kieran ini pun bertanya balik kepada Lewis dan Jordan, apakah kalian melihat pacarku? Lewis dan Jordan pun merasa bingung karena dia tidak melihat siapa-siapa selain Kieran ini dengan kondisi yang mengerikan ini, yang dimana tubuhnya dipenuhi dengan noda merah. Jordan dan Lewis pun mau menopang pria ini keluar geng untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sampai semua situasi sudah tenang dan mengingat kembali apa yang sempat terjadi, si Kieran ini pun cerita kepada Lewis dan Jordan bahwa ia pun juga sama seperti mereka ini, seorang vlogger yang suka mengeksplor bangunan-bangunan terbengkalai, di mana pada saat itu ia sedang mengeksplor tempat bangunan ini bersama pacarnya, dan tiba-tiba dari arah belakangnya muncul orang asing dan menyerang pasangan ini dengan sebilah golok geng. Jadi si Kieran ini dan pacarnya diserang dengan menggunakan golok, yang dimana si Kieran ini dianiaya dan ia pun tak sadarkan diri. Sehingga penemuan ini pun terjadi. Kieran pun meminta bantuan kepada Jordan dan Lewis untuk membantu ia mencari pacarnya di sekeliling tempat itu. Namun karena kondisi Kieran ini yang perlu penanganan yang cepat, mereka pun akhirnya ke rumah sakit geng. Diantarlah Kieran ini ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuhnya ini. Namun si Lewis ini berjanji kepada Kieran keesokan harinya akan datang lagi ke tempat itu untuk membantu kita mencari pacarnya yang hilang ini geng. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun kembali lagi ke tempat bangunan yang terbengkalai itu. Mereka pun menyusuri bangunan ini jauh lebih dalam geng. Mereka pun naik ke lantai 2 ke setiap gudang-gudang, setiap ruang-ruangan yang ada, yang dimana si Lewis ini menemukan kamera milik Kieran
yang dimana digunakan terakhir bersama pacarnya merekam setiap momen saat mereka sedang berada di sana, geng. Yang terlihat di video, geng, Ketan dan pacarnya sedang mengeksplor tempat itu, jauh masuk ke dalam tempat itu, dan terlihat tiba-tiba ada seorang pria yang datang menggunakan golok menyerang mereka berdua ini, yang dimana video itu pun berakhir sampai di sana dengan semangat yang menggebu-gebu. Ketika pria ini pun mencari jauh lebih dalam lagi petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan pacar Ketan ini. Lewis menemukan sepasang sepatu, geng, yang dimana Ketan pun meyakinkan bahwa itu adalah milik pacarnya, sepatu milik pacarnya. Dan yang setelah sekian lama mereka menyusuri gedung itu, ke pelosok-pelosok gedung itu juga tak ada pun tanda-tanda lainnya yang dapat mereka temui. Mereka pun sempat putus asa, geng. Mereka pun sepakat akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat mereka menuju keluar pintu, geng, saat mereka akan meninggalkan gedung ini, mereka pun curiga dengan satu ruangan, sekiranya itu seperti garase mobil, geng, yang dimana setelah garase itu dibuka, apa yang mereka cari pun akhirnya ditemukan. Yap, pacar Ketan pun berada di sana, terperangkap di koper besar dengan tangan terikat, dengan tanpa sehelai pakaian pun, geng. Ketan pun menghampiri dong pacarnya ini, yang dimana terlihat tidak ada sedikit luka pun pada pacarnya. Terlihat dari raut wajahnya, yang dimana perempuan ini terlihat begitu trauma, geng. Yang dimana diduga pacar Ketan ini mendapatkan tindakan pelecehan seksual, geng. Yap, so geng, bagaimana menurut kalian tentang cerita tadi? Apakah itu real or fake pendapat kalian? Tapi jika itu real, itu sangat mengerikan, geng, yang dimana itu bisa membuat seseorang trauma yang susah untuk dihilangkan, yang akan melekat terus di orang tersebut. Jadi, geng, buat teman-teman yang suka mengeksplor tempat-tempat ekstrim atau tempat-tempat yang terbengkalai, coba deh pertimbangkan lagi tentang video tadi jika itu terjadi kepada kita. Next, kita lanjut ke cerita kedua. Di cerita kedua ini tidak jauh beda dengan video pertama tadi, yang dimana seorang vlogger juga yang suka mengeksplor tempat-tempat creepy yang bernama Awe dan teman-temannya. Pada saat itu dia sedang berlibur, geng, yang dimana mereka pun mendapat informasi bahwa ada goa terbengkalai yang katanya memiliki masa lalu yang kelam. Jadi kejadian ini di Paris, ya, geng. Goa ini memiliki kedalaman 300 meter dari pusat kota, dan katanya goa ini adalah tempat pemakaman budak-budak pada zaman ratusan tahun yang lalu. Awe yang suka mengeksplor tempat-tempat creepy ini langsung bergegas dengan teman-temannya menuju ke gua tersebut, geng. Di mana, geng, gua ini berlokasi di Arrondissement 14 Paris. Singkat cerita, Awe dan teman-temannya ini pun tiba, geng, di lokasi itu, di gua tersebut. Mereka pun menyusuri gua itu masuk ke dalam, yang dimana terlihat gua ini begitu sempit, sesak, dan memiliki lorong yang sangat panjang. Yang pada awalnya mereka itu terlihat sangat senang dan begitu excited untuk memasuki goa ini. Mereka pun juga melihat ukiran yang sepertinya peninggalan pada tahun 1806, geng. Jadi sekitaran mereka melihat tempat itu seperti tempat penyiksaan pada zaman-zaman kerajaan dulu. Dan juga, geng, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang dimana diperkirakan bahwa tempat itu adalah tempat pertemuan atau rapat pada kerajaan-kerajaan zaman dulu. Tidak sampai di situ, ternyata gua ini masih banyak memiliki celah-celah lorong yang masih bisa ditelusuri. Awi dan kawan-kawannya pun mengeksplor setiap sudut tempat yang ada di gua ini, geng, dan ia pun juga melihat ada sebuah genangan air yang ada di lorong itu. Jadi mereka ini pun jadi lebih sangat tertarik dan excited untuk memasuki lebih dalam gua ini, geng. Dan sampai di mana mereka pun juga melihat lorong yang dimana sangat kecil. Awi dan kawan-kawannya ini harus merangkak, geng, untuk masuk ke dalam lorong ini, geng, yang dimana lorong ini begitu panjang. Mereka merangkak begitu lama, yang dimana hingga dia tiba di sebuah ruangan besar, yang dimana ruangan itu terdapat lilin-lilin yang begitu banyak. Sampai di ruangan itu ada cabang lagi, geng, ada lorong bercabang lagi, geng, yang bisa ditelusuri oleh mereka-mereka ini. Mereka ini pun sepakat lagi untuk menelusuri setiap lorong yang ada di ruangan itu, ruangan yang penuh dengan cahaya lilin ini. Dan mereka pun masuk ke dalam lorong itu yang dimana begitu gelap dan juga sangat sempit, sesak. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya. Dan lalu, geng, tiba-tiba keceriaan, kesenangan, excited, dan canda tawa mereka itu berubah menjadi sebuah ketegangan. Dan dimana mereka melihat
sebuah tumpukan tulang manusia yang begitu banyak, yang diperkirakan ratusan tulang manusia ada di setiap pinggir-pinggir lorong itu, geng. Yang diperkirakannya, geng, ratusan tumpukan tulang ini adalah orang-orang yang dimana dulunya dijadikan tumbal dan dagingnya dipersembahkan kepada bangsawan kala itu. Setelah mereka masuk lebih dalam lagi, geng, yang dimana tulang-tulang itu awalnya hanya di sisi pinggir lorong saja, dan pada akhirnya semakin dalam tumpukan itu semakin banyak, geng, tulang-tulang itu, geng. Jadinya awalnya di pinggir, akhirnya menumpuk begitu banyak yang memenuhi jalan setapak yang mereka harus menginjak tulang-tulang itu untuk berjalan masuk ke dalam lorong ini, geng. Awi dan kawan-kawannya pun merasakan rasanya tidak enak menginjak terus-menerus tulang-tulang yang ada di lorong itu. Pada akhirnya Awi dan kawan-kawannya pun memutuskan untuk keluar dari gua ini karena dia merasa tidak enak menginjak tulang-tulang leluhur ini terus-menerus. Jadinya dia tuh memutuskan untuk balik ke luar gua, geng. Bagaimana, geng, jika kalian menemukan sebuah goa dan menelusurinya masuk dan melihat banyaknya tumpukan tulang manusia kayak gitu, geng? Apa yang kalian lakukan, geng? Apakah kalian jadikan sebuah koleksi? Jadi, geng, dari sumber yang kami dapat, yang dimana awalnya goa ini adalah sebagai tambang batu kapur, namun berubah menjadi kuburan massal pada abad ke-18, yang dimana katanya kala itu untuk mengatasi masalah kesehatan dan juga keterbatasan kuburan kala itu, geng. Gua ini pun dikenal dengan sebutan nama Katakombe Paris. So, geng, bagaimana dua cerita tadi tentang vlogger-vlogger yang suka mengeksplor tempat-tempat unik dan juga creepy? Apakah kalian juga di sini ada yang suka mengeksplor tempat-tempat yang creepy atau bangunan-bangunan tua yang telah lama terbengkalai? Coba deh tulis di kolom komentar atas dua cerita tadi tentang real dan fake-nya. Coba tulis di kolom komentar dan berikan pendapat kalian. Mungkin kalian punya informasi yang lebih update dengan dua cerita tadi, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa selalu support channel ini, klik subscribe dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu tentang apa yang tadi kita ceritakan. Well, saya Wai Cirano. Mungkin juga teman-teman mau request tentang kejadian atau kasus apa yang akan kita bahas untuk di next videonya, langsung tulis di kolom komentar. Dan saya minta maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian di video ini. Saya Wai Cirano, sampai jumpa di video berikutnya, geng.